keadaan si adik sebelum konseling itu dia memiliki tekanan dan juga agak terdiam, tidak tahu mau ngapain dan lebih manja. Dan alhamdulillah setelah konseling dia ini lebih ceria, bermain seperti biasa dan tidak ada tekanan lagi karena arahan-arahan yang diberikan oleh konselor itu sangat mengena kepada dirinya. Alhamdulillah hasil konseling saya bertemu dengan konselor. Jadi saya dapat menangani bagaimana cara untuk menghadapi anak-anak yang menjadi korban sodomi ini. Jadi atensi daripada orang tua juga dibutuhkan ternyata, dan juga perhatian ekstra itu ditingkatkan lagi karena menurut pengakuan daripada konselor, satu pedofil ini akan menciptakan 10 pedofil yang lainnya. Makanya daripada konseling itu sendiri, pihak konseling menyarankan kami dari pihak orang tua itu harus memberi atensi lebih dan memberi perhatian yang lebih kepada anak. Kepada para orang tua, yang pertama yang harus diketahui adalah apabila anak-anak kita sudah menjadi korban sodomi, kebiasaannya itu jiwa mereka itu beda, mental mereka itu sudah berbeda dari seperti biasanya. Biasanya mereka ceria dan tiba-tiba mereka tidak ceria dan membutuhkan akan ada beberapa hari mereka tidak akan ceria dan mereka akan lebih mendiam. Nah, untuk para orang tua, kalau anaknya sudah menjadi korban sodomi dan si anak tidak mau bercerita, itu harus kita bujuk dengan bagus dan kita beri perhatian agar mereka itu mau mengungkapkan siapa pelakunya dan berapa kali sudah kejadiannya agar si anak ini tidak tertekan. Nah, saran saya kepada orang tua juga, si anak ini harus dijaga lebih hati-hati lagi. Terima kasih.